Jadi gue baru banget baca buku dan gue memutuskan untuk langsung gue rekam karena mumpung masih fresh, mumpung masih segar di ingatan gue dan sensasi setelah gue membaca itu. Gue nggak nyangka bukunya tuh bisa sebagus itu. Mungkin karena kisahnya semua kisah-kisah nyata tentang human complexity, human behavior, yang ada hubungannya dengan psikologis manusia, tentang seorang psychoanalyst bernama Stephen Gross yang berpraktek sudah 25 tahun, yang akhirnya dia menulis buku bernama Examine Life, sudah diterjemahkan dalam 30 bahasa, bestseller. Dan si publishernya itu Penguin membuat buku kecilnya lagi bernama Therapy. Um, Bukunya kecil, sekitar 100 halaman, dan harganya itu gue beli 3 euro. Gue pun juga nggak sengaja beli ini karena gue mau ngabisin kupon ulang tahun gue. Gue pikir gue mau beli buku aja lah, 2 biji, masih ada sisa. Akhirnya gue beli buku ini. Gue nggak tahu di Indonesia apakah bisa masuk, apakah udah masuk atau belum, gue nggak tahu. Karena gue pun di sini nyarinya di Amazon. Di Jerman kan nyari buku berbahasa Inggris cukup sulit kalau bukan di toko besar atau di kota besar. Um, ini bukunya menarik banget karena gue juga lagi tertarik untuk menyelami yang namanya uh, human psychology, human behavior. Gue mau kenalan sama diri gue lagi nih karena bukunya ingin apa ya, membuat gue terinspirasi dari cerita-cerita orang yang ditulis ulang oleh Stephen Gross. Bukunya itu 100 halaman, dia dipecah di apa ya, 10 cerita. 10 ceritanya itu uh, mengusung tema love, death, loneliness, grief, about lies, orang yang bohong terhadap dirinya, bohong terhadap keluarganya karena dia malu mengakui bahwa dia orientasi seksualnya sudah berbeda setelah menikah. Ada juga berbohong terhadap keluarganya karena dia takut dikucilkan karena dia mengidap penyakit HIV. Ada juga seorang ibu yang ternyata dia rindu dengan anaknya, sehingga dia bermimpi ada seseorang yang selalu memeluk dia dari belakang. Dan ternyata itu adalah, setelah di examine oleh Stephen, ternyata seorang pria di mimpi ibunya itu adalah proyeksi ibunya yang kangen akan dipeluk oleh si anak sewaktu dia kecil, selalu memeluk ibunya. Di cerita itu membuat gue nangis setiap kali gue baca. Mungkin nggak nangis yang tersungguh-sungguh, cuma kayak berkaca-kaca aja karena mungkin kalian juga udah tahu sih bahwa sebesar-besarnya kita, setua-tuanya kita, sejauh-jauhnya kita masih dianggap seperti bayi bagi ibu kita. Dan lemes sih gue baca gitu. Gue kayak, gue pengen telepon nyokap gue pengen nanya kabarnya dia gitu. Sebatas nanya kabar dia, habis itu gue tutup. Gitu sih. Bukunya bagus banget. Bagus karena mungkin karena gue lagi cocok dengan tema-tema yang uh, tema-tema yang fragile, tema-tema yang membuat gue mau apa ya, mau coba kenalin diri gue nih. Selama gue gak bisa menemukan psikolog untuk tempat gue bercerita, karena gue sempat struggling juga sama diri gue. Mencari psikolog tuh nggak gampang di Jerman, dan there's shortage psikolog gitu, apalagi yang berbahasa Inggris. Boro-boro bahasa Indonesia yang bahasa Inggrisnya susah, apalagi di daerah gue susah banget gitu. Jadilah gue cari segala cara menghibur diri, dan gue mencari buku-buku yang bisa apa ya, membuka mata gue mungkin. Dan salah satunya buku ini ya sangat-sangat bagus. Gue mungkin akan baca The Examine Life, buku besarnya, buku utamanya dari si Vintage Mini ini.
Jadi itu sih ulasan singkat buat tentang si buku ini. Jadi si buku ini ya sangat cocok dibaca buat kita-kita nggak mengenal umur, nggak mengenal waktu kapan bacanya. Harganya juga murah. Kalau kalian punya kesempatan untuk baca dan ada rezekinya, just go for it. Jadi ini emang series dari Vintage Minis kayak gini. So, si Vintage Mini itu adalah kumpulan buku-buku yang diambil dari buku-buku tamat penulis-penulis besar di seluruh dunia kayak Jane Austen, Yuval Noah Harari, Salman Rushdie. Kalau lo baca Salman Rushdie, hati-hati digerebek ormas. Banyak lagi George Orwell, siapa lagi ya? Banyak banyak banget ya, kalian bisa cek nanti, mungkin gue akan lampirkan juga linknya di mana kalian bisa lihat. Apa lagi ya, udah sih singkat itu aja. I totally recommend it, and yeah, that's it. Thank you for watching and I'll see you next time. Bye bye.